perawatan rumah sakit, perawat bernama Perawat Nabila menerima laporan mengenai kondisi pasien yang mengeluh sesak napas dan nyeri dada. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Perawat Nabila harus segera melaporkan kondisi pasien kepada dokter jaga menggunakan metode SBAR agar komunikasi berjalan jelas dan terstruktur. Permisi ya Ibu. Kenapa ini biasa sama ya? Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana Perawat Nabila akan menyampaikan kondisi pasien menggunakan metode SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Selamat siang dok. Dok, saya ingin melaporkan kondisi pasien atas nama Tuan S, usia 58 tahun. Saat ini pasien mengeluh sesak napas dan nyeri dada sejak 1 jam yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 10 tahun dan diabetes mellitus tipe 2. Pasien baru masuk ruang perawatan 30 menit yang lalu setelah dirujuk dari IGD. Tekanan darah saat ini 170/100 mmHg, nadi 110 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, dan saturasi oksigen 89% dengan nasal kanul 3 liter per menit. Saya merekomendasikan pemeriksaan EKG segera, pemberian oksigen tambahan, dan konsultasi dengan dokter penyakit dalam untuk evaluasi lanjutan. Baik, segera lakukan pemeriksaan EKG dan tingkatkan oksigen 5 liter per menit. Dan juga pantau tanda-tanda vital pasien dan laporkan hasilnya. Setelah menerima instruksi dari dokter, Perawat Nabila menggunakan metode TBAK, yaitu tulis, baca, dan konfirmasi untuk memastikan tidak ada kesalahan komunikasi antara dokter dan perawat. Baik, segera lakukan pemeriksaan EKG dan tingkatkan oksigen 5 liter per menit. Dan juga pantau tanda-tanda vital pasien dan laporkan hasilnya. Baik dok, saya catat meningkatkan oksigen menjadi 5 liter per menit, melakukan pemeriksaan EKG segera, memantau tanda vital setiap 15 menit, dan melaporkan hasil EKG kepada dokter. Apakah sudah benar seperti itu dok? Ya, betul. Tambahkan juga untuk posisi semi-fowler kepada pasien agar pasien mudah bernapas. Baik dok, saya tambahkan posisi pasien semi-fowler. Jadi seluruh instruksi yang saya catat adalah 5 liter per menit, melakukan pemeriksaan EKG segera, memantau tanda vital setiap 15 menit, dan melaporkan hasil EKG kepada dokter, dan memposisikan pasien semi-fowler. Iya, sudah benar. Silakan lakukan tindakan dan laporkan hasilnya nanti. Baik dok, akan segera saya lakukan dan laporkan hasilnya setelah tindakan selesai. Dalam menerapkan metode TBAK, komunikasi antara perawat dan dokter menjadi lebih aman dan akurat. Semua instruksi ditulis, dibaca, dan dikonfirmasi bersama, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan tindakan. Komunikasi tadi sudah sangat baik, laporan SBAR-nya jelas dan terstruktur. Dan penerapan TBAK membantu memastikan keakuratan instruksi. Metode ini penting untuk mencegah kesalahan dalam pelayanan dan meningkatkan keselamatan pasien. Penerapan metode SBAR dan TBAK mempermudah tenaga kesehatan untuk memperjelas informasi, mencegah kesalahan, dan memperkuat kolaborasi antar profesi di rumah sakit. Saya belajar bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar. Dengan SBAR dan TBAK, saya merasa lebih percaya diri dan yakin dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pasien.